أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqal azim. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita telah menyelesaikan salah satu di antara perintah Allah, puasa di bulan Ramadan. Insya Allah dan semogalah kita berhasil meraih gelar muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelahnya itu, para jamaah yang berbahagia, jangan sampai kita ini terkena penyakit kronis. Penyakit kronis model yang bagaimana? Seringkali umat Islam itu setelah melakukan ibadah seperti ini, puasa sampai selesai, yang waktu Ramadan begitu sungguh-sungguh untuk meningkatkan ketaatan, melaksanakan perintah Allah maupun menjauhi larangan-larangannya, tetapi setelahnya itu mulai terjadi penurunan. Ketaatannya tidak seperti kemarin. Itulah yang saya maksud penyakit kronis. Naudzubillah. Para jamaah yang dirahmati Allah, di samping jangan sampai terkena penyakit kronis yang seperti itu tadi, maka juga pertahankan. Apa yang dipertahankan? Gelar muttaqin. Kalau insya Allah kita sudah berhasil menjadi orang-orang bertakwa, pertahankan. Ibaratnya para jamaah yang berbahagia, petinju yang baru memenangkan pertandingan tinju lalu mendapatkan gelar, mendapatkan sabuk juara. Calon-calon lawan yang antri di depannya sudah banyak sekali untuk merebut sabuk juara tadi. Ibaratnya begitu. Maka kalau petinju sang juara tadi tidak betul-betul mempertahankan, akan dengan mudah dikalahkan oleh penantang-penantang berikutnya. Sama dengan kita. Insya Allah kita sudah meraih gelar muttaqin. Tapi kalau kita tidak waspada, tidak sungguh-sungguh mempertahankan gelar muttaqin ini, lawan-lawan di hadapan kita, lawan-lawan musuh-musuh di belakang kita, lawan dan musuh di samping kanan, samping kiri kita, semuanya ingin menghancurkan keimanan kita, keislaman kita. Maka kalau kita tidak waspada, kita akan dikalahkan oleh setan-setan. Setan yang mana? Minal jinnati wanas. Setan dari golongan jin, iblis, maupun setan dari golongan manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan betapa iblis itu sampai dikutuk oleh Allah, dipastikan menjadi isi neraka jahanam, adalah karena pembangkangan.
diperintah untuk sujud memberi hormat pada Adam. Seluruh malaikat sujud memberikan hormat. Ila iblis wastakbar, kecuali iblis takabur, sombong, menolak. Dan setelahnya itu sang iblis tidak mohon ampun, malah mengatakan aku lebih baik dari dia. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Satu kesalahan sangat prinsip, maka iblis dinas oleh Allah menjadi isi neraka jahanam. Alhamdulillah kita manusia ini, kalau dihitung kesalahan kita, pembangkangan kita terhadap aturan Allah banyak sekali. Ketidaktaatan kita terhadap aturan Allah banyak sekali. Tapi alhamdulillah kita masih punya kesadaran ketika kita melanggar aturan Allah, cepat sadar dan kemudian mohon ampun. Karena sesungguhnya Allah itu Ghafur Rahim. Itulah kesalahan iblis. Salah, ngeyel. Sama dengan orang-orang sekarang ini. Salah, diingatkan, ngeyel. Jadi kalau ada sekarang orang-orang salah diingatkan, ngeyel, itu keturunan iblis itu. Contoh saja para jamaah yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tim tentang wawasan kebangsaan itu menyudutkan Islam, itu menyudutkan umat Islam. Pegawai KPK yang ditanya, apakah kamu memilih Al-Quran atau Pancasila? Itu pertanyaan model apa itu? Kamu sholat pakai subuh pakai kunut enggak? Itu pertanyaan model apa itu? Apa hubungannya wawasan kebangsaan dengan kunut? Apa hubungannya wawasan kebangsaan dengan Pancasila dan Islam? Sangat menyudutkan. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan konyol yang lain yang sekarang masih gaduh tentang 75 pegawai KPK ini. Dilaporkan ke MK, dilaporkan ke Komnas HAM. Saya pesimis, walaupun dilaporkan dengan dukungan sekian banyak, adakah nanti laporannya itu bisa menang? Oh, pesimis saya. Kenapa? Insya Allah masyarakat matanya sudah melek. Siapa? Sudah melek. Tidak bakalan bisa menang. Saudara yang dirahmati Allah, maka kalau sang juara tinju tidak betul-betul kuat mempertahankan stamina fisiknya dan lain sebagainya, mudah di-KO oleh lawan berikutnya. Begitu pula kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh mempertahankan keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah, ketaatan menjauhi larangan Allah, sungguh semboyan setan sudah seperti itu. Apa semboyan setan? Ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku sebagai isi neraka jahanam, beri aku tangguh ya Allah. Selama manusia masih ada, beri saya tangguh masih hidup. Diizini oleh Allah, ya. Setelahnya itu masih minta lagi iblis. Karena engkau telah menetapkan aku sebagai penghuni neraka jahanam ya Allah, aku akan mendatangi mereka, mendatangi anak turun Adam, mendatangi manusia dari muka, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Pendek kata, kita selalu dikepung oleh iblis, diajak bersama-sama masuk dalam neraka jahanam. Disinilah yang kita harus sadar. Dan persoalan seperti ini semakin hari tidak semakin ringan. Tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman semakin hari semakin kuat.
Untuk itu para jamaah yang berbahagia, mari istiqomah kita di dalam keimanan kita, istiqomah kita dalam ketaatan melaksanakan perintah Allah, istiqomah kita dalam ketaatan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena itu kemudian mati, insya Allah husnul khotimah. Matinya orang-orang istiqomah di dalam menegakkan agama Allah, husnul khotimah. Beda dengan matinya setan-setan tadi, orang-orang yang sengaja ingin menghancurkan agama Islam, orang-orang yang sengaja ingin menghancurkan umat Islam. Matinya jangan dikatakan husnul khotimah, tapi su'ul. Saudara-saudara para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan Allah menyuruh kita supaya kita ini hari depan kita, akhirat kita utamanya lebih baik dari hari ini, dari dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhir itu harus lebih baik dari yang telah lalu. Yang akhir, kalau kita bicara jangka pendek, besok pagi lebih baik dari hari ini, tahun depan lebih baik dari tahun yang sekarang. Itu kalau kita bicara jangka pendek. Tapi yang dimaksud walal akhirah, yang akhir adalah akhirat kita. Akhirat kita besok harus lebih baik daripada dunia ini. Artinya kalau di dunia ini bahagia, jangan sampai di akhirat besok menjadi orang yang hina, tetapi harus lebih bahagia. Apa ada orang yang di dunia ini bahagia tapi di akhirat ini celaka, azab Allah? Ada. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dunia ini ada orang yang mendapatkan predikat atau disebut yang mulia. Yang mulia, gak tanggung-tanggung, yang mulia. Hakim itu kalau waktu melaksanakan tugas waktu sidang, panggilannya bukan Pak Hakim, yang mulia. Atau pejabat yang paling kadang-kadang yang mulia dalam pidato, yang mulia para dan seterusnya, yang mulia. Yang mulia di dunia seperti ini, para jamaah yang berbahagia, belum menjamin mulia besok di akhirat. Kalau tidak didukung dengan iman dan takwa, iman dan amal soleh, walaupun setiap saat dia dipanggil yang mulia di dunia, tapi jaminan dari Allah, orang yang betul-betul mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kamu yang mulia di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang lebih takwa. Kembali lagi, gelar mutakin yang sudah kita raih setelahnya kita bergelimang gelut dalam bulan Ramadan melawan hawa nafsu tadi, kita sudah mendapatkan predikat mutakin. Ini jaga baik-baik sehingga sampai kepada surat Al-Hujurat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Adapun yang mulia dalam sebutan dunia, sekarang memang mulia. Tapi sekali lagi kalau tidak didukung dengan iman, tauhid, iman dan amal soleh, iman dan takwa, hina besok di sisi Allah. Allah menegaskan dengan tegas di surat 9, surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fayadhaku qalila. Biarkanlah mereka tertawa sedikit. Apa maksudnya tertawa sedikit? Ketika di dunia jaya, berkuasa, kaya raya dan seterusnya, tertawa, senang. Tapi Allah mengatakan falyadhaku qalila. Biarkan mereka tertawa sebentar. Kemudian Allah mengatakan falyabku katsiran. Tapi kemudian besok mereka akan menangis banyak.
Besok kapan? Di akhirat. Apa artinya menangis banyak? Mereka dimasukkan dalam neraka jahanam yang selalu disiksa oleh Allah. Tidak akan ada henti-hentinya. La yamutu wa la yahya. Tidak ada kematian lagi, tapi dia juga tidak hidup. Inilah orang-orang yang diberikan gambaran oleh Allah di surat 9 surat At-Taubah ayat 82. Orang yang hanya memperhatikan dunia. Orang yang pikirannya jahat. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan menjaga, meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Walaupun tantangan di hadapan kita semakin hari semakin besar. Hidup ini memang tidak selalu sama, ada perbedaan, dan itu Allah memberitahu ada perbedaan. Kalau kita buat satu garis besar seret gitu, hanya ada dua golongan saja, golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang yang kafir. Kalau kita buat satu garis lurus tegas cuma itu aja. Lalu bagaimana sikap dua golongan ini? Alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Walladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Orang-orang yang beriman bersungguh-sungguh berjuang menegakkan agama Allah. Inilah orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman nggak sungguh-sungguh menegakkan agama Islam, imannya dipertanyakan besok oleh Allah. Ngakune tok, ngomongnya tok iman, tapi kelakuannya justru merugikan orang beriman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, inilah golongan pertama. Walladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Orang-orang yang beriman bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Ayo kita masuk golongan ini. Adapun golongan kedua, walladzina kafaru yuqatiluna fisabilit taghut. Adapun orang-orang yang kafir, mereka berjuang sungguh-sungguh untuk menghancurkan agama Allah. Di sini bedanya. Yang satu membela agama Allah, yang satu berkelompok taghut tadi, menghancurkan agama Allah. Dengan cara apa saja yang ia bisa, satu saja tujuannya. Yo opo carane Islam ini hancur? Cuma itu saja. Lihat itu Zionis, Yahudi Israel. Seperti intinya cuma satu. Yo opo carane orang Islam di Palestina habis, hancur. Walaupun tidak berperi kemanusiaan, mereka tetap melancarkan. Tetapi amat disayangkan, ada mengaku ilmuwan muslim dari Indonesia justru mengecam orang-orang Islam yang membela saudara-saudara kita Palestina. Ilmuwan muslim dari Indonesia justru malah mendukung, membenarkan Zionis Israel, Yahudi, memakai label ilmuwan muslim Indonesia. Orang yang begini inilah para jamaah yang berbahagia, orang yang jelas-jelas munafik, casingnya sangat menarik, tapi onderdilnya luar biasa rusaknya. Para jamaah yang dirahmati Allah, perbedaan selalu ada. Sampai kapan? Ya sampai dunia ini hancur sudah, selesai. Selama masih ada kehidupan, perbedaan selalu ada. Hak dan batil selalu ada. Tinggal kita, adakah kita punya ghirah, punya satu keberanian menegakkan yang hak,
atau jok melu-melu, butuh aman. Orang sekarang kadang-kadang milih gitu. Di kampung ada masalah yang nggak beres, nampak betul nggak beres, jok melu-melu, kok nggak ada diancam uang. Disinilah takut menegakkan yang hak. Padahal Allah menjanjikan ja'al haq wa yalqal batil. Mengandung perintah tegakkan yang hak itu pasti menang, dan yang batil pasti hancur. Niati dengan niat karena Allah, bersungguh-sungguh karena Allah menegakkan yang hak, bukan kendel-kendelan, bukan sombong-sombongan, tapi sadar saya diperintah oleh Allah untuk menegakkan yang hak, dan dijamin oleh Allah kemenangan dalam menegakkan yang hak. Mati dalam menegakkan yang hak, syahid, saudara-saudara. Mati dalam menegakkan yang hak, husnul khotimah. Perjamaah yang dirahmati Allah. Dua golongan yang jelas tadi, iman, kafir. Kalau penjenengan nanti membuka surat 58 surat Al-Mujadilah ayat 19, itulah golongan setan. Diterangkan itu, buka nanti surat 58 ayat 19, golongan setan. Lawan katanya surat 58 ayat 22, golongan Allah. Jadi jelas di Quran sendiri diterangkan, ada golongan setan, ada golongan Allah, dan golongan Allah inilah golongan yang pasti mendapatkan kejayaan dunia sampai akhirat terutama. Adapun golongan setan pasti akan mendapatkan adab yang pedih terus menerus. Tinggal pilih, tinggal pilih. Memang untuk bertahan jadi golongan Allah itu tidak gampang, tidak gampang. Ujian. Betapapun model dan banyaknya ujian pada zaman yang berbahagia, satu saja, harus lulus. Harus lulus. Bermacam-macam ujian diberikan oleh Allah kepada kita, maka kata Allah, bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Tetap melaksanakan perintah Allah. Siapa orang yang sabar itu? Tetap mentaati aturan-aturan Allah. Siapa orang yang sabar itu? Ketika dihadapkan dengan musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak putus asa. Contohnya 2 tahun berturut-turut saudara kita harus tertunda untuk menunaikan ibadah haji. Maka kalau tidak sabar, mengeluh sehari-hari, ya apa umur wis tua, penyakitan apa ya nutut, sudahlah serahkan kepada Allah. Ini semuanya kehendak Allah. Yang kata orang kampung, haji itu panggilan, nek turun dipanggil gak budal. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walaupun sudah bayar lunas, walaupun semuanya sudah siap, tapi kalau kemudian Arab Saudi mengatakan Indonesia blacklist, jak budal se arep apa kowe. Disinilah sabar. Juga persoalan-persoalan yang lain. Nah, hadirin para jamaah berbahagia. Terakhir, ayo kita yakini bahwa Allah sudah menerangkan ada orang sejak zaman dahulu yang tidak suka dengan dakwah Islam. Sejak dulu diterangkan di Quran itu. Dan orang-orang yang model beginilah pasti dihancurkan oleh Allah. Contohnya yang gampang saja ketika kita membaca surat gajah, surat Al-Fil. Begitu kuat pasukan bergajah yang dikirim oleh Gubernur Abraha dengan rencana jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Hitungan di atas kertas beres,
Tapi Allah tidak menghendaki rencana jahat itu. Itulah surat Al-Fil, pasukan bergajah. Secara perorangan, ya Al-Lahab, Abu Lahab mencaci maki Rasulullah. Begitu juga istrinya Abu Lahab kemana-mana menebar fitnah. Maka Allah jelas menyatakan tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Walaupun didukung dengan dana yang kuat, pendukung yang mayoritas, pendukungnya banyak, tapi kalau pikirannya jahat, rencananya jahat, tidak akan diridhoi oleh Allah. Ini harus kita yakini. Untuk itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali punya rencana jahat. Masih dalam rencana, dalam pikiran saja Allah Maha tahu. Apalagi sudah diucapkan, apalagi dikerjakan. Ceto welo-welo, masih di pikiran, di konsep, Allah Maha tahu. Karena dalam Al-Quran Allah menerangkan itu, yaktafuna minan nas wala yaktafuna minallah. Mereka hanya bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Dalam pikiran, dalam konsep rencana yang jahat, Allah Maha tahu. Ayo kita sekali lagi jangan pernah mempunyai rencana yang jahat. Jahati pribadi jangan, jahati umat Islam jangan, jahati Islam jangan. Orang Islam itu disuruh baik-baik kok. Nah, orang Islam itu perintahnya begitu, baik-baik. Wabtaghi fima taqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Apa saja kenikmatan diberikan oleh Allah kepadamu, gunakan untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Tapi jangan kamu lupakan kebahagiaan dunia ini. Syaratnya satu, wa aksin, berbuat baiklah kamu. Jadi orang Islam itu yang berbuat baik. Yang kedua, wala tabghil fazala fil ard. Jangan kamu buat kerusakan muka bumi. Kerusakan di bidang apa saja jangan. Buat peraturan jangan dilanggar sendiri. Itu berarti membuat kerusakan. Misalkan ada peraturan wong kampung ndak oleh mulih nang desa. Tapi 4 kloter dari Tiongkok berturut-turut. Bayangkan itu. 4 kloter ndak tanggung-tanggung itu. Kloter pertama tanggal 4 Mei 85 orang. Kloter kedua 46 orang tanggal 6 Mei. Kloter ketiga 160 orang tanggal 8 Mei. Dan kloter terakhir pakai charter pesawat khusus persis Idul Fitri. Awak demo nang desa dak oleh, mergo aturane ketat. Itulah saudara-saudara. Dan kalau ini berlanjut, Allah semakin tidak ridho. Allah semakin tidak ridho. Maka kalau datang musibah bencana, ayo istighfar, koreksi diri dan mohon ampun, kembali ke jalan yang benar. Insya Allah. Dengan kita mau istighfar, mohon ampun dan merubah diri dari ketidakbaikan menuju kepada kebaikan, Allah akan merubah situasi. Sedangkan kita yang insya Allah sudah berada di jalan kebaikan kebenaran ini, ayo kita pertahankan sungguh-sungguh dan selalu mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau matikan kami ya Allah, jangan kau matikan anak turun kami ya Allah, kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.